bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pernah nggak sih nyesel setelah ngomong atau ngelakuin sesuatu yang kita lakuin atas dorongan emosi? Kadang kita tuh bisa cepet banget bereaksi. Marah, nyindir, ngambek, dan baru deh setelahnya kita sadar. Nah tadi aku bisa nahan diri ya. Kadang kita mikir, diri itu cuma ada hal lebih dari itu. Penguasaan diri itu tentang kita yang memilih untuk sabar saat dihadapi hal yang menyulut kita. Tentang berjuang di saat kita mau menyerah dan tentang kita yang mau taat saat tanpa Roh Kudus kita nggak akan sanggup. Taat tapi tetap kalah sama diri sendiri. Nah buah roh itu bukan cuma usaha keras tapi hasil kita yang mau dibentuk sama Tuhan. Pagi ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Tuhan menuntun kita benar-benar belajar dan melaksanakan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehendak kita, tapi dengan kekuatan dan kehendak. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Berdoa sebelum kita akan dengar firman. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang mulia, yang diberkati dengan segala berkat yang baik daripada Bapa kami yang ada di surga. Dan hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan kembali dengar apa yang hendak Engkau katakan lewat firman Tuhan. Sebab hidup yang kami jalani bukanlah hidup semata-mata karena kami bisa, karena kami kuat, kami pintar, tetapi kami butuh firman yang menjadi tuntunan dalam masa muda kami. Sehingga masa muda kami adalah masa muda yang dijalani bukan dengan sia-sia, tetapi dengan hal-hal yang baik, yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan. Yang pertama dari surat Galatia, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian kita akan membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Yang pertama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang penguasaan diri ya.
Control or being controlled. Kita ini mengendalikan kehidupan kita atau kita yang dikendalikan oleh sesuatu baik di luar atau di dalam diri kita. Tim yang bisa membantu digital kreatif bisa menayangkan slide yang sudah disiapkan ya. Baik, terima kasih. Nah, bicara soal control or being control. Tadi saya menarik ya, di sini ada tema di bawah itu, kemudian di dalam tema itu ada joystick ya untuk main PS ya. Nah, coba kita mulai dari situ dulu deh ya, dari gambar itu. Saya merenungkan tadi ya ketika di tulisan ini nih. Teman-teman baca nggak yang dari sini? Bawah ya, ada temanya, kemudian ada joystick ya untuk main game. Nah, ketika kita main game sesungguhnya siapa yang kontrol atau siapa yang dikontrol? Tergantung ya. Kalau kita bisa membatasi waktu, saya mau main game 15 menit. Sudah 15 menit selesai, berarti saya yang mengontrol. Tetapi kalau kita kebablasan lebih dari 15 menit, kemudian kita terlalu asik, kita jadi lupa makan, lupa belajar, ya, maka sesungguhnya siapa yang mengontrol kita? Game itu jangan-jangan gitu ya. Nah, siapa yang biasanya mengendalikan kita, ya, yang menjadi respons kita dalam segala hal? Apakah hasrat atau keinginan itulah yang mendrive atau yang mengendalikan kita? Hasrat apapun juga. Ada orang yang sulit sekali mengendalikan hasrat untuk makan makanan tertentu, misalnya minuman yang manis-manis ya. Wah, saya kayaknya susah banget untuk bisa kontrol. Kalau setiap kali pesen di kafe atau apa di mana, saya selalu pengen minuman yang manis. Padahal saya tahu itu adalah buruk buat kesehatan saya. Tetapi kok kayaknya nggak bisa gitu ya untuk menahan diri dari makan makanan yang manis-manis, yang mengandung banyak gula, padahal kita tahu itu tidak sehat. Jadi, apa yang mau saya katakan bahwa pengetahuan kita tentang hal yang baik, yang buruk, itu ternyata tidak langsung membuat kita memilih apa yang baik dan menghindari apa yang buruk. Boleh nggak sih kita punya keinginan, hasrat, teman-teman? Hasrat minuman yang enak, ya, makan enak, tentu saja boleh ya, tentu saja boleh. Namanya kita masih manusia, kita punya keinginan, justru kita harus punya keinginan gitu ya. Kita sekolah, kita pasti punya keinginan, tetapi masalahnya adalah apakah hasrat keinginan itu kita tundukkan di bawah kehendak Tuhan? Dan siapa yang dilayani lewat hasrat atau keinginan itu? Ambisi, boleh nggak punya ambisi teman-teman? Ya, ini mirip-mirip dengan hasrat atau keinginan ya. Kalau orang itu nggak punya ambisi, kayaknya nggak hidup gitu ya. Ya, jalani hidup ini ya mengalir begitu saja, tapi tidak punya target, capaian-capaian yang ingin dicapai dalam hidupnya. Tentu saja punya ambisi, sah-sah saja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita dikuasai sedemikian rupa oleh ambisi itu? Ya, kita menghalalkan segala cara untuk mencapainya tanpa rules dari firman Tuhan atau orang lain. Kadang orang itu hidup menurut apa kata orang dan takut kalau dia dijauhi teman-teman, kalau dia tidak hidup menurut nilai-nilai kebiasaan dari teman-temannya. Misalnya kita bergaul dalam kalangan teman-temannya ini pada rokok, contohnya ya. Kalau di sini mah nggak ada yang rokok itu ya. Kalau kamu nggak ngerokok, ya kamu ini nggak diterima. Maka kita yang dikendalikan oleh kebiasaan, gaya hidup, lingkungan di sekitar kita. Atau kepentingan-kepentingan diri. Nah, saya mau tanya, siapa sih yang biasanya mengendalikan kita? Mengendalikan diri kita. Coba cek teman-teman hal berikut. Pernahkah kita marah sampai keluar kata-kata kasar pada seseorang atau marah berlebihan sampai keluar tindakan sikap yang membuat
orang terluka. Kayaknya setiap kita dalam satu momen tertentu pernah melakukan, atau mungkin ada orang yang melakukannya pada kita. Ya. Contoh hal sederhana dalam keluarga, ya. Mungkin kita mengalami orang tua kita marah ketika kita melakukan satu hal yang tidak berkenan di hati orang tua kita. Dan kita sebagai anak merasa terluka. Dan ketika itu terjadi, ada orang tua yang kemudian menyesali. Kenapa ya? Kok saya sampai marah luar biasa, hingga saya sampai pukul anak saya? Ya, ketika kita dikuasai oleh emosi kemarahan, maka siapa yang sebenarnya mengontrol? Kita yang dikontrol atau kita yang mengontrol? Sesungguhnya emosi itu ditempatkan oleh Tuhan dalam diri kita. Kita tidak boleh menyangkali emosi atau memendam emosi, ya. Tapi juga kita tidak meluapkannya begitu saja sehingga apa? Sehingga banyak orang yang terluka, tersakiti. Kita adalah makhluk tidak hanya secara fisik, ya, tetapi juga kita punya emosi. Dan dalam Alkitab, misalnya kitab Mazmur, itu adalah kitab yang penuh dengan muatan emosi. Balaskanlah perbuatan musuh-musuhku. Belalah hakku terhadap orang yang berbuat curang. Itu emosi gitu ya. Jadi apa itu emosi? Ada banyak jenis emosi. Ada marah, sedih, ada happy ya, gembira, ada jijik, ada malu, ada takut. Dan saya rasa saudara dan saya, teman-teman dan saya punya emosi-emosi itu ya. Kecuali orang yang sudah nggak punya emosi gitu ya. Dingin, wajahnya datar, flat itu ya. Nggak bisa marah, nggak bisa ketawa. Ya mungkin itu ada problem ya. Jadi bersyukurlah kalau kita masih bisa marah, masih bisa sedih, ada rasa takut. Tetapi bagaimana persoalannya kita mau untuk minta tolong Roh Kudus untuk dapat menata emosi kita. Kalau kita melihat Kristus adalah pribadi yang menjadi model bagaimana dalam hal penguasaan diri. Ya. Ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis, ubah batu ini menjadi roti. Kemudian dicobai tentang apa? Tentang unjuk diri. Kamu jatuhkan dirimu dari atas bait Allah ini dan malaikat-malaikat Allah akan menatang engkau. Itu menarik. Buat orang kemudian berdecak kagum. Benar ini Mesias. Atau kekuasaan seluruh dunia diperlihatkan. Ini akan buat kamu kalau kamu sujud menyembah saya. Tapi Yesus tahu. Itu tidak berasal dari Bapa. Dan itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Dia berpegang pada firman. Yesus pernah marah enggak? Pernah. Ketika dia di pelataran bait Allah, dia ingat cerita itu ada pedagang-pedagang hewan kurban di sana. Ada meja penukar uang yang dibalikan oleh Yesus. Yesus marah. Tapi itu saya katakan marah dalam kekudusan. Karena apa? Dia melihat ada praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme antara pejabat bait Allah dengan penjual-penjual hewan di sana. Mereka meraup keuntungan, mereka mempersulit orang-orang untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Dan Yesus marah. Saya katakan itu marah dalam kekudusan. Bukan marah yang meledak-meledak atau meluap sehingga menyakiti orang lain. Ada yang tersakiti? Ya ada memang. Orang-orang yang dirugikan, yang nggak dapat lagi cuan dari situ. Siapa yang marah? Pejabat-pejabat bait Allah marah. Ya, tetapi Yesus adalah pribadi yang menguasai diri sedemikian rupa. Bahkan ketika dia menjalani jalan salib, dipermalukan sedemikian rupa, dia tetap taat pada Tuhan. Saudara, pernahkah kita juga yang namanya FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi ikut-ikutan tren.
trennya apa, kita ikut-ikutan. Padahal kita tahu itu bukan diri kita misalnya gitu ya. Kalau dulu itu ada zamannya tren tentang celana ya, celana yang cutbray. Mungkin teman-teman udah nggak tahu gitu ya. Jadi itu celana itu panjang tetapi ujungnya ini mekar gitu ya. Ini gitu ya, bawahnya gitu ya. Atau dulu tren apa? Rambut gitu ya, rambut. Tren rambut artis tertentu, ikut-ikutan semua gitu ya. Tetapi itu bukan diri kita. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang akhirnya teman-teman sesali? Dan saya rasa kita semua pernah dalam satu kesempatan melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Kok kenapa bisa begini? Seandainya saya bisa lebih menguasai diri saya, seandainya saya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, maka relasi saya dengan teman saya, dengan sahabat saya sampai hari ini masih tetap baik. Tapi karena saya tidak bisa menguasai diri, saya marah luar biasa, sehingga hubungan kami sudah rusak. Atau dalam hal apa lagi teman-teman melakukan sesuatu tanpa penguasaan diri sehingga akhirnya disesali. Jadi tema hari ini tentang penguasaan diri sebagai satu aspek buah roh. Jadi ke-9 itu lengkap ya teman-teman. Tidak hanya kita bisa pilih satu saja gitu ya. Orang bisa mengasihi, sukacita, damai, tapi kalau dia tidak bisa menguasai diri, ya semuanya tidak ada artinya. Jadi 9 aspek ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya mau buah roh yang ini aja, yang gampang. Yang lain, yang sulit, saya nggak mau. Nggak bisa. Itu adalah satu kesatuan. Satu hal yang utuh. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita untuk memaki orang itu misalnya. Atau memarahi, atau mengata-ngatai orang itu. Ya dia terluka hatinya. Nah kita akan lihat ya, jadi kata buah ini bukan diterjemahkan buah-buah roh. Tetapi buah roh, bentuknya tunggal. Artinya apa? Ini satu kesatuan yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya termasuk penguasaan diri. Jadi kalau itu kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, hati kita, maka semuanya akan tumbuh bersama-sama dalam diri kita. Itu adalah sesuatu yang bukan sekedar upaya manusia. Tidak ada manusia yang bisa sanggup melakukan itu semua dengan sempurna. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya, menghidupinya dalam hidup kita. Termasuk dalam aspek penguasaan diri. Dan Paulus mengungkapkan dalam suratnya di Galatia ini kepada jemaat Galatia tentang buah roh ini adalah sebuah tanda dari kehidupan iman yang nyata. Jadi kalau orang itu punya hidup beriman kepada Kristus anak Allah, maka tandanya bukan pada tampilan luar yang kelihatan manusia. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah ada orang-orang Kristen Yahudi yang mempengaruhi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Kamu memang sudah selamat oleh iman karena Kristus, tetapi kamu juga harus disunat. Kalau kita baca secara keseluruhan konteksnya gitu ya. Itu nggak lengkap kalau kamu nggak disunat. Banyak orang beragama hari ini yang bangga dengan tampilan-tampilan lahiriah gitu ya. Dalam zaman Paulus, ya sunat itu menandakan bahwa dia adalah umat Allah, diselamatkan. Tapi bukan itu. Tandanya adalah bagaimana ada karakter yang diubahkan Tuhan. Tandanya orang itu Kristen bukan kerajinannya dalam mengikuti berbagai macam kegiatan pelayanan di gereja. Itu penting, ya penting. Untuk kita bertumbuh bersama-sama. Tetapi lebih dalam adalah bagaimana Roh Kudus mengubah hatinya. Roh Kudus memimpin kehidupannya. Roh Kudus mengarahkan kehidupannya.
Kemudian penguasaan diri ini adalah dari kata Yunani egrateia, yaitu apa? Artinya kemampuan seseorang untuk menahan diri dan hidup terkendali bukan diperintah oleh keinginan atau emosi. Ada orang-orang yang menyerah, dikendalikan oleh emosi yang tadi diibaratkan seperti roller coaster. Tapi kita sebagai manusia diberikan hikmat Tuhan, diberikan kemampuan. Dalam filsafat, dulu saya belajar filsafat di teologi, manusia itu diberikan kemampuan untuk mengambil jarak dari pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya nih, jalan, kita dimaki orang. Kadang sifat manusia adalah reaktif, membalas langsung, betul? Tapi coba kita ambil jarak sebentar. Sehingga apa? Kita bisa melihat diri kita yang sedang dimaki orang. Cuma lihat aja gitu ya, ambil jarak. Coba kita maknai. Kenapa orang itu kira-kira memaki? Apa salah saya? Jangan-jangan memang saya ada salah sesuatu sama dia. Kalau nggak ada, jangan-jangan orang itu sedang mengalami hal yang buruk. Kita bisa memaknai seperti itu gitu ya. Jadi manusia diberikan kemampuan untuk mengambil jarak dan kemudian memberikan makna terhadap segala peristiwa hidup. Contoh, kita mendaftar di sebuah kampus, kita pengen bisa kuliah di sana, ternyata kita nggak masuk. Ada orang yang kemudian akhirnya bersedih, dikuasai kesedihannya, kelihatannya nggak ada harapan lagi deh. Sehingga kita tidak mampu melihat, ya Tuhan bukakan hal-hal yang lain. Ya mungkin kampus yang lain yang Tuhan ingin tuntun kita ke sana, tapi kita tertutup. Pas sudah gagal ya sudah. Atau kemarahan atau segala sesuatu yang lain. Jadi penguasaan diri ini bicara soal bagaimana kita tidak diperintah oleh keinginan-keinginan atau emosi dalam diri kita, tetapi oleh kehendak Tuhan, oleh kebenaran, oleh hikmat Tuhan. Dan Paulus memakai metafor dengan gambaran atlet ya. Atlet ini kalau dia bertanding, teman-teman tahu bagaimana beratnya latihannya. Bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore atau malam. Kemudian dia nggak bisa makan sembarangan. Bisa nggak? Bisa sih, tapi ada konsekuensi kalau dia makan sembarangan. Kadar lemaknya kemudian makin banyak, ya, kebugarannya makin menurun. Hingga ketika tanding, belum apa-apa sudah kalah di ronde pertama. Misalnya atlet tinju gitu ya, atau atlet apapun. Jadi seorang atlet itu menguasai dirinya sedemikian rupa. Pola makan, latihan yang berat, dia jalani. Kemudian juga pola tidur. Harus cukup. Kalau dia besoknya tanding, tidurnya hanya 3 jam tadi malam bertanding. Gimana bayangkan rasanya tubuhnya, badannya, nggak siap, nggak segar gitu ya. Itu atlet. Tujuannya apa? Demi memperoleh, kata Paulus, mahkota yang fana, piala, hadiah, atau uang zaman sekarang ya, penghargaan. Nah, hidup rohani itu diibaratkan seperti itu. Bagaimana kita melatih tubuh kita sedemikian rupa. Kita menyerahkan kendali atas diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, saya ingin kasih satu cerita ya, The Marshmallow Test. Jadi ada sebuah penelitian teman-teman. Jadi ada anak-anak usia kira-kira 3-5 tahun itu diteliti. Dan penelitian ini tidak hanya berhenti ketika anak itu sudah selesai diteliti selesai, tetapi diteliti sampai anak-anak ini sampai tumbuh menjadi remaja, pemuda, bahkan dewasa gitu ya. Jadi panjang nih penelitiannya terhadap anak-anak yang sama. Jadi ceritanya anak-anak ini dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian peneliti masuk, kemudian membawa permen, marshmallow. Untuk anak-anak sangat memikat warnanya, manisnya. Nah, kemudian dikasih instruksi. Kalau kalian mampu menahan diri, tidak mengambil permen ini dalam waktu 15 menit sampai saya kembali, maka kalian akan saya kasih 2 marshmallow. Kemudian
diletakkanlah marshmallow itu tepat di depan mereka. Di mereka itu di depan, di meja, ditaruh tepat di depan mereka, mudah diambil. Kemudian peneliti ini pergi keluar, dan sebagian besar anak itu tidak tahan. Menggiurkan sekali marshmallow itu. Hanya segelintir yang bisa bertahan dan mengalihkan dengan pikiran yang lain. Sebagian besar makan. Dan kemudian itu diteliti tidak berhenti sampai di situ. Ketika itu diamati, anak itu kemudian tumbuh menjadi remaja, pemuda, bahkan dewasa. Dan ternyata anak-anak yang tergoda tidak bisa menahan diri, itu ternyata punya prestasi akademik yang lebih rendah daripada teman-temannya yang bisa menguasai dirinya. Lebih tinggi secara prestasi akademiknya. Dan mereka yang bisa menguasai diri lebih punya relasi sosial yang lebih baik. Itu diteliti sedemikian rupa gitu ya. Dan tingkat stres yang lebih rendah. Nah, jadi kemampuan menahan diri dari kesenangan yang sesaat, yang bisa dinikmati sesaat saja, itu akan berdampak besar bagi masa depan teman-teman. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mempraktikkan pengendalian diri teman-teman? Latih dari hal-hal yang kecil. Kalau teman-teman lagi marah, lagi suntuk, lagi kesel, jangan balas chat. Jangan berkata-kata. Jika kita lagi marah luar biasa, lebih baik kita coba menenangkan diri kita. Kita berdoa. Apa yang menyebabkan saya lagi marah? Mungkin saya lagi capek, mungkin saya lagi dimarahin sama guru tadi di sekolah, atau mungkin sama orang tua, atau mungkin hal-hal yang lain dituduh, hal yang tidak kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan emosi yang tinggi, entah marah luar biasa, sedih luar biasa, takut luar biasa, biasanya keputusannya salah. Pasti, bisa dipastikan. Ya. Kita coba mengerti. Atau berhenti scroll TikTok atau apa media sosial ya. Coba ambil waktu tenang. Ya kita mau posting sesuatu, kita tanya, ini bermanfaat atau tidak. Kita mungkin punya kebebasan, ya itu HP saya. Tetapi dalam terang hikmat Tuhan, apakah yang saya posting adalah sesuatu yang membangun atau tidak. Kemudian yang kedua, kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Sekali lagi, buah roh ini tidak bisa kita kerjakan dengan kemampuan manusia semata, tetapi kita butuh Roh Kudus. Butuh untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ingat, yang ketiga, kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu ada mahkota abadi. Lewat apa? Kesetiaan dan karakter yang mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apakah aku sedang mengendalikan diriku dengan pertolongan Roh Kudus? Atau selama ini aku sering dikendalikan oleh emosi diriku, oleh tekanan teman sebaya, lingkungan, atau keinginan duniawi? Mari kita bawa dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami tahu sulit untuk dapat menguasai diri. Baik orang tua maupun orang-orang muda seperti kami. Kadang kami masih menyerah kalah. Ketika kami dikuasai oleh berbagai emosi yang berkecamuk dalam diri kami. Mulai hari ini ya Bapak, kami mau menyerahkan kendali hidup kami pada pimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya di masa yang akan datang, kami dimampukan menjadi anak-anak-Mu yang dapat menguasai diri sedemikian rupa. Agar dunia boleh melihat kesaksian yang hidup, yang nyata dalam diri kami sebagai orang-orang yang sudah diubahkan dalam karakter, khususnya dalam hal penguasaan diri.
Dan kami sadar itu adalah sesuatu yang penting, yang sangat berharga, bahkan melebihi kemampuan intelektual kami, kepintaran kami, kebisaan kami, talenta kami. Karena tanpa penguasaan diri, maka semua yang kami bangun bisa hancur dalam seketika. Relasi bisa rusak. Tuhan tolong hari ini kami mohon Roh Kudus pimpin kami, agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Sehingga dalam segala hal, hikmat Tuhanlah yang memimpin kami. Demi Kristus, Sang Hikmat yang sejati, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan adik-adik sekalian, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit, kepada Yesus, Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk tanya ke sebelah kiri dan kanannya, boleh berdua atau bertiga. Teman-teman boleh sharing apa yang mau didoakan ke teman di sebelahnya dan nanti kita akan mendoakannya bersama-sama di doa syafaat. Aku kasih waktu 3 menit ya. Silakan.
Sudah teman-teman? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau sudah kembali mengumpulkan kami semua di sini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pertama-tama kami ingin mendoakan bangsa kami Indonesia. Kiranya pemerintah dan para menteri dapat menjalankan tugas dan kebijakan-kebijakannya dengan baik, sehingga Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang lebih maju. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik yang masih sekolah, kuliah, maupun sudah bekerja. Kami berdoa agar Tuhan pimpin mereka dalam setiap kesibukan dan tugas yang sedang dijalani, agar dapat selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan panitia Natal KR. Kiranya Engkau pimpin mereka dalam setiap rapat, diskusi, dan segala sesuatu yang sedang mereka rancang, agar semuanya dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Semoga di umur mereka yang bertambah, Engkau memberikan juga hikmat dan berkat-Mu, agar mereka dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, baik yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, maupun yang sedang bergumul, sehingga berhalangan datang ibadah. Tolong Engkau jamah mereka yang sakit melalui obat dan dokter, agar mereka dapat segera pulih, dan kuatkan mereka yang sedang bergumul, agar kiranya dapat kembali berkumpul dengan kami di sini. Teman-teman, sekarang teman-teman boleh mengangkat suara untuk mendoakan temannya yang di sebelah tadi. Mungkin tentang pergumulan atau kesibukan mereka belakangan ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, inilah segenap pokok doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Untuk teman-teman bisa memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan atau menggunakan e-wallet. Yang belum mendapatkan amplop boleh diangkat tangannya. Untuk yang memberikan persembahan melalui wallet, boleh nanti di akhir digitnya dikasih kode 004, contohnya 10.0. Ayat persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum
yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu di dalam doa. Pak, terima kasih atas berjalan dengan lancar. Kami telah memberikan persembahan kami dan inilah persembahan kami. Semoga Engkau memberkati tangan-tangan dapat menjadi berkat bagi gereja dan seluruh. Doa kami serahkan ke dalam tangan. Firman tadi aku jadi tahu dan belajar bahwa nggak apa-apa kalau punya emosi, sedih, marah, takut, tapi kita juga tetap harus punya penguasaan diri di dalam. Dan buah roh itu bukan cuma tampilan luar, tapi karakter yang harus ada di dalam hidup. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mempraktikkan pengendalian diri. Mulai dari latih lewat hal kecil, berdoa minta bimbingan Roh Kudus, dan ingat tujuan kita yang lebih besar, yaitu kita abadi. Mari kita satukan hati kita bertekad mengendalikan diri, karena semua pikiran dan perlakuan kita adalah kehendak Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan memampukan saudara sekalian untuk hidup dalam penguasaan diri. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku sekali lagi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam
dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday semuanya. Oke, sekarang aku akan bacain warta lisan KR minggu ini. Boleh di next? Oke, welcome to KR Pernias teman-teman. Boleh di next? Tema kebaktian minggu ini 12 Oktober 2025 adalah Control or Being Controlled. Dan tema minggu depan tanggal 19 Oktober 2025, Rooted in Gentleness. Oke, job pelayan untuk minggu ini. Pemimpin liturginya ada Ilona, PP-nya ada Cikeni, BWDS-nya ada aku sendiri, Filona, PIC-nya ada Hazel, MCCG-nya Ilona, dan absennya Novita. Untuk minggu depan, pemimpin liturginya Darren dan Hansel, PP-nya Ci Natania, BWDS-nya Cihana, PIC-nya Ci Stefanesa, MCCG-nya Ko Steven, dan absennya Ethan. Oke, untuk job pemusik hari ini, pianisnya ada Philip, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Grace dan Marvel, drummernya ada Ko Carlos, dan bassnya ada Ko Jazril. Untuk minggu depan, pianisnya Ko Carlos, gitarisnya Cedric dan Yosef, singernya Jefflyn dan Nicholas, drummernya Ko Elvis. Untuk job mulmet dan aktivis hari ini, soundnya ada Cheryl, slide-nya ada Rebecca, switchernya ada Odi, PJTD-nya Abel, usher-nya Igo, Gavin, Kalista, dan Marvella. Untuk minggu depan, sound-nya ada Ko Daniel, slide-nya ada Ciseli, switchernya ada Novita, PJTD-nya ada Tivalenka, usher-nya Nio, Febri, Ila, dan Fani. Oke, ini jadwal pembinaan untuk hari ini teman-teman. Jadi Alpha itu ada kelas pembinaan, temanya Alkitab, Otoritas, dan Validitas part 2. Beta ada KTB, membahas integritas, dan ada pre-class hari ini. Oke, itu aja. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday semuanya. Aku kurang semangat. Lagi ya. Happy Sunday semuanya. Oke. Minggu ini kita mau perkenalan aja. Buat coba kalian tengok kanan kirinya. Ada anak baru gak? Kalau ada langsung aja tunjuk ya. Atau kalau anak barunya mau langsung memperkenalkan diri juga gak apa-apa.